Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rika Ronawli Siregar dengan NIM 192050161, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Padang Sidimpuan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PPKN kelas tinggi MISD dengan dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis MPD. Baiklah, sebelum kita memahami pengertian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita harus memahami apa itu arti dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Konsep dasar negara terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sangsekerta, yakni panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, dalam hal ini yang dimaksud adalah 5 dasar negara Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila terdiri dari kalimat pernyataan yang berbunyi kelima sila tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah menyusun pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang ditetapkan dalam TAP MPR nomor 11 atau TAP MPR garing 1978. Dalam TAP tersebut diterapkan 45 butir pengamalan Pancasila, yang dimana 45 butir pedoman tersebut terdiri dari yang pertama, sila pertama yaitu terdapat 7 butir, yang kedua, sila kedua terdapat 10 butir, yang ketiga, sila ketiga terdapat 7 butir, dan yang keempat, sila keempat terdapat 10 butir, dan yang kelima, sila kelima terdapat 11 butir. Yang pertama, pengamalan nilai sila pertama yaitu ketuhanan. Nilai ini tergantung kepada sila pertama yaitu Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan pada sila pertama tersebut mengandung 2 nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Penerapan nilai ketuhanan di rumah. Pertama, membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin seperti sholat 5 waktu atau beribadah ke gereja bagi yang menganut agama tersebut. Yang kedua, membiasakan berdoa tiap sebelum dan sesudah melakukan aktivitas seperti contohnya saat makan, tidur, ataupun bepergian. Yang ketiga, menghormati orang tua serta menaati nasihat dan perintahnya. Yang selanjutnya, penerapan nilai ketuhanan di masyarakat. Yang pertama, saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Yang kedua, memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Yang ketiga, memperlakukan tetangga dengan baik, misalnya dengan saling berbagi oleh-oleh makanan ataupun hadiah. Yang selanjutnya, penerapan nilai ketuhanan di sekolah. Yang pertama, menganggap semua teman sama meskipun berbeda-beda agama. Yang kedua, saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda. Yang ketiga, bergaul dengan positif dan produktif. Misalnya, saling mendukung untuk mencapai kesuksesan, saling membantu, juga bermain dan belajar bersama. Yang selanjutnya, yang kedua, pengamalan nilai Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan. Nilai ini termaksud dalam sila kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab.
makna bahwa kemanusiaan haruslah diutamakan dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia. Terlebih lagi negara ini terdiri di berbagai macam perbedaan seperti yang tersurat dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Penerapan nilai kemanusiaan di rumah. Yang pertama, menghormati dan menyayangi orang tua serta saudara. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, mendengarkan nasihat dan mematuhi perintah orang tua. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang tua dan sesama saudara. Dan yang kelima, memiliki sikap tenggang rasa dan menjaga kerukunan di dalam rumah. Yang selanjutnya, penerapan nilai kemanusiaan di masyarakat. Yang pertama, menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, menjaga kerukunan antar tetangga. Yang ketiga, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, menjaga norma kesopanan di lingkungan tetangga. Yang selanjutnya, penerapan nilai kemanusiaan di sekolah. Yang pertama, memperlakukan teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, menghargai teman. Yang keempat, membantu guru dan teman yang mengalami kesulitan. Dalam penerapan nilai Pancasila yang ada, sangat penting untuk kita dapat mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya 3. Pengamalan nilai Pancasila ketiga, yaitu nilai persatuan. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Mengandung nilai persatuan ini, maknanya adalah bahwa seluruh warga negara Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, agama, dan latar belakang budaya lainnya. Selanjutnya, penerapan nilai persatuan di rumah. Yang pertama, menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya dengan membiasakan mengonsumsi produk-produk lokal buatan Indonesia. Yang kedua, mengajarkan kepada anggota keluarga untuk menjaga nama baik Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Yang selanjutnya, penerapan nilai persatuan di masyarakat. Yang pertama, saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun keluarga. Yang ketiga, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, di tengah lingkungan yang majemuk dengan berbagai latar belakang budaya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan. Yang selanjutnya, penerapan nilai persatuan di sekolah, yaitu yang pertama, berteman tanpa memandang status sosial ekonomi, agama, suku, ras, dan golongan. Yang kedua, menjaga kerukunan dan toleransi di antara teman dan guru. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan dengan tulus ikhlas. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Namun, di tengah masyarakat saat ini, kita masih saling melihat banyaknya ketimpangan antara status sosial yang dimiliki seseorang, seperti contohnya ketimpangan gender yang terjadi pada perempuan. Yang keempat, selanjutnya yang keempat, pengamalan nilai Pancasila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terkandung pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai tersebut bermakna kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang selanjutnya, penerapan nilai kerakyatan di rumah. Yang pertama, anak mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua. Yang kedua, orang tua mau mendengarkan dan menerima saran dari anak. Yang ketiga, menghargai dan melaksanakan keputusan. Penerapan nilai kerakyatan di masyarakat, yaitu mengikuti pemilihan kepala daerah baik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga RT maupun RW.
Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan musyawarah warga dan memberikan pendapat. Yang ketiga, melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Yang selanjutnya, penerapan nilai kerakyatan di sekolah, yaitu yang pertama, aktif mengikuti organisasi kesiswaan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama lewat jalan musyawarah. Yang ketiga, mendengarkan pendapat guru dan teman. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada teman. Kepada teman. Yang selanjutnya, kelima, pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kelima, yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna nilai tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Penerapan nilai keadilan di lingkungan rumah. Yang pertama, menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai peranan masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, saling membantu dan mendukung antar anggota keluarga. Yang ketiga, menghormati hak masing-masing anggota keluarga. Yang selanjutnya, penerapan nilai keadilan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Yang kedua, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Yang ketiga, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya, penerapan nilai keadilan di lingkungan sekolah. Yang pertama, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa. Yang kedua, menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, saling membantu dan berbagi antar teman. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan dalam pengucapan. Saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.